Wa'lam ayyuhal murid anna awwalat tariq sabrun wa akhiraha syukrun wa awwalaha ana'un wa akhiraha hana wa awwalaha ta'bun wa nasabun wa akhiraha fathun wa kashf wa wusulun ila nihayatil arab. Fasal wa'lam, dan ketahuilah ayyuhal murid, wahai para murid, anna awwalat tariqi sabrun, bahwasanya awal mula kita menjalani tariq, jalan menuju Allah itu sabrun, adalah penuh kesabaran. Wa akhiraha syukrun, dan akhirnya nanti adalah kita akan bersyukur. Berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala memerlukan kesabaran penuh, mujahadah melawan hawa nafsu. Tetapi nanti kita akan senang dan kemudian bersyukur. Pada akhirnya begitu. Wa awwalaha ana'un wa akhiraha hana. Awalnya adalah menderita, wa akhiraha, dan akhirnya adalah hana, memuaskan. Wa awwalaha ta'abun wa nasab, dan awalnya jalan menuju Allah itu ta'abun, melelahkan, wa nasabun, dan memayahkan. Wa akhiraha fathun wa kashfun, dan di akhirnya nanti fathun, akan mendapatkan futuh, wa kashfun, dan dibukakan hijab, wa wusulun, dan sampai ila nihayatil arab, kepada puncak harapan. Apa? Wa dzalika ma'rifatullah. Yang demikian itu adalah ma'rifat, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira untuk bisa sampai kepada Allah taala itu dengan bermalas-malasan. Harus ada mujahadah dan riyadhah, berjuang dan berlatih. Memang awalnya menyakitkan, menderita, tetapi akhirnya menyenangkan, dan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam menjalani tariq menuju Allah taala diperlukan kesabaran yang penuh, supaya kita sampai kepada harapan. Wa dzalika ma'rifatullah, yang demikian itu adalah mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, wal wusulu ilaihi, dan sampai kepadanya Allah, wal unsu bihi, dan menjadi tenang dengannya Allah, wal wuqufu fi karimi hadratihi ma'a malaikatihi baina yadayhi, dan berdiri di dalam kemuliaan hadiratnya, sisinya, ma'a malaikatihi, bersamaan dengan malaikat-malaikatnya, baina yadayhi, di hadapannya. Berdiri di hadapan Allah bersama dengan malaikat-malaikatnya. Maksudnya apa? Ketika kita sampai ke hadratullah dengan ruhani kita, maka berarti kita berada di hadapannya dan ditemani oleh para malaikat-malaikatnya. Tetapi itu semua memerlukan perjuangan, seperti yang telah dibahas di pelajaran-pelajaran yang lalu. Harus berusaha untuk menjaga anggota badan dari segala yang haram, penglihatan, pendengaran, perkataan, perbuatan tangan, kaki. Begitu pula perut harus kosong daripada yang haram, syubhat, dan kemaluan terpelihara. Kemudian harus riyadhah dalam beribadah, latihan, mengaji, baca Al-Quran, melaksanakan sholat fardu dan yang sunnah, puasa, bangun malam. Memang awalnya penuh dengan penderitaan. Inilah yang disebut dengan mujahadah, berjuang.
Yang dilawan apa? Hawa nafsu, syaitan, dan dunia. Tetapi jika kamu sudah berhasil mengalahkan 3 hal tersebut, hawa nafsu, syaitan, dan dunia, kamu akan merasakan kenyamanan yang tidak ada bandingnya. Kamu akan merasakan kepuasan di dalam hatimu, dan kamu akan merasakan indahnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Indahnya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya berteman dengan para malaikat-malaikat Allah. Begitu. Wa man assasa jami'a umurihi 'ala sabril jamil, dan barang siapa yang mendasari akan seluruh urusannya itu ala sabri, di atas kesabaran, al jamili, yang indah, hasala ala kulli khairin, maka ia akan mendapatkan atas segala kebaikan, wa wasala, dan akan sampai ila kulli ma'mulin, kepada setiap angan-angannya, wa dhafira bi kulli matlubin, dan ia berhasil meraih setiap yang diinginkannya. Tapi dengan as-sabrul jamil, sabar, kesabaran yang indah. Dengan kesabaran yang indah. Sabar dalam berbuat taat. Tengah malam melawan rasa kantuk agar bisa bertahajud dan witir. Melawan rasa kantuk agar bisa membaca ayat-ayat Allah. Subuh melaksanakannya berjamaah dengan keluarga di rumah atau di masjid bersama dengan kawan-kawan di sana. Baca wirid sampai terbit matahari, atau menyibukkan dengan pengajian ilmu. Terus istiqamah seperti itu. Nanti waktu duha, salat duha, ketika azan zuhur dikumandangkan, berhenti untuk beraktivitas, ambil wudu, kemudian salat sunnah rawatib qabliyah, salat zuhurnya berjamaah. Setelah itu lanjutkan lagi dengan rawatib, yaitu ba'diyah, baca Quran, kemudian banyak-banyak berzikir, menjauhi pergaulan yang tidak baik. Di awalnya memang sepertinya itu melelahkan, apalagi orang yang terbiasa lalai dari Allah. Orang yang sudah terbiasa berbuat dosa memang sulit. Tetapi jika kita biasakan sehingga sudah mantap dan istiqomah, maka kita akan merasakan manisnya ibadah. Di saat itulah kita bersyukur kepada Allah. Makanya awalnya jalan menuju Allah itu penuh dengan sabrun, kesabaran. Tapi akhirnya syukrun, kita akan bersyukur. Kita akan menikmatinya. Kalau dalam urusan dunia saja rumusnya seperti ini, apalagi urusan akhirat, apalagi urusan surga. Orang kaya raya itu tidak langsung jadi kaya seperti yang kita lihat. Kadang-kadang mereka itu latar belakangnya dahulu adalah buruh, pergi ke hutan menyensok, mengangkat balok, mengangkat batang, jualan ini, jualan itu, sampai sukses jadi pengusaha besar, kaya. Kalau untuk mencapai dunia perlu perjuangan. Berjualan ini itu, gawian apa aja digawi, yang penting halal, sampai modal terkumpul, lalu dia menambang kecil-kecilan misalnya, jadi bos, atau membuka toko kecil-kecilan, sukses jadi orang kaya. Awalnya penuh dengan kesabaran, kadang-kadang makannya hanya berlaukkan tahu dan tempe aja. Sekarang hari-hari daging ayam, iya, kakap.
Itu adalah perjuangan untuk sukses dalam mencapai dunia. Nah, untuk mencapai akhirat kamu hanya mengungut, bermalas-malasan, mimpi kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Akhirat yang lebih baik dari dunia, berarti untuk mencapainya juga harus dengan perjuangan. Tapi akhirnya kamu akan merasakan lezatnya ibadah. Kalau orang dunia ketagihan dengan pekerjaan duniawinya, orang-orang yang ma'rifatullah juga ketagihan dengan ibadahnya, ketagihan dengan akhiratnya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna nafsa takunu fi awwalil amri ammaratan ta'muru bisyarri wa tanha 'anil khair. Dan ketahuilah bahwasanya nafsu itu adalah di permulaan perkaranya ammaratan, suka memerintah, suka mengajak. Mengajak apa? Ta'muru bisyarri wa tanha 'anil khair. Mengajak dengan melakukan keburukan dan mencegah daripada kebaikan. Itulah awal mula nafsu manusia yang dinamakan dengan nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Aku tidak akan pernah membebaskan keinginan hawa nafsuku, kata Nabi Yusuf. Innan nafsa la'ammaratun bis-su', karena awal mulanya nafsu ini pasti mengajak dengan yang jahat-jahat. Kalau nafsu kita masih nafsu ammarah, kita akan rasakan kira-kira kemana cenderungnya hati. Kalau suka kepada yang buruk-buruk, narkoba, judi, hiburan yang tidak karuan, giliran majelis, giliran zikir bareng, malas dia. Ini berarti nafsu kamu nafsu ammarah. Hati-hati kamu. Na'udzubillah. Para ulama menyebutkan tingkatan nafsu itu ada 7. Mulai dari nafsu ammarah naik kepada derajat kedua, nafsu lawwamah. Setelah nafsu lawwamah naik kepada nafsu mulhamah. Setelah mulhamah naik lagi yang keempat nafsu mutmainnah. Naik lagi yang kelima radiyah. Naik lagi yang keenam mardiyah. Naik lagi yang ketujuh kamilah, sempurna. Itulah nafsu para awliya. Itulah nafsu para anbiya dan para rasul. Kamilah. Di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad hanya menyebutkan 2 di antara 7 tingkatan nafsu, karena 2 macam ini, atau 3 di antaranya, karena 3 macam ini itu adalah nafsu yang harus kita pahami sebagai orang-orang pemula, sebagai para salik yang masih baru melangkah untuk berjalan menuju Allah. Kita harus pahami tentang 3 kedudukan nafsu ini. Karena kalau kita sampai kepada nafsu yang ada di pembahasan ketiga, itu cukup sudah. Nanti akan naik dengan sendirinya kepada derajat-derajat yang di atasnya lagi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di sini menerangkan kepada kita yang pertama, yaitu ammarah. Nafsu ammarah selalu mengajak kepada keburukan. Kalau kita tidak ada kebaikan sama sekali, selalu cenderung kepada yang buruk-buruk, berarti nafsu kamu ammarah itu. Dan tidak pernah menyesal ketika melakukan yang dilarang, bahkan di matanya halal. Yang haram itu di matanya halal, seakan-akan tidak berdosa ketika dia melakukannya. Ini nafsunya ammarah. Na'udzubillah. Fa in jahadahal insan, maka jika berjuang melawannya nafsu ammarah tadi, al-insan, oleh seseorang, wa sabara ala mukhalafati hawaha, dan sabar atas menyalahi kehendaknya,
sarat, maka jadilah nafsu ammarah tadi lawamatan, yaitu menjadi nafsu lawamah. Naik kita kepada derajat yang kedua. Jadi cara untuk melumpuhkan nafsu ammarah adalah dilawan, begitu. Hati saya cenderung untuk mendatangi teman-teman saya yang biasa pesta narkoba. Saya tahan, saya lawan. Pokoknya saya lawan sebisa mungkin. Bagaimana caranya? Saya baca tasbih sebanyak mungkin. Atau saya baca Al-Quran. Atau saya bawa mandi, nggak apa-apa. Biar seger, nggak ingat lagi sama itu. Pokoknya lawan terus. Dia akan kalah nanti. Kalau sudah kalah, maka di situ kita akan menyadari ternyata perbuatan itu ada yang baik, ada yang buruk. Selama ini mungkin kita tidak pernah peduli, acuh tak acuh, mau baik mau buruk, yang penting happy. Mau haram mau halal, tidak peduli. Tapi kalau kita lawan terus, akhirnya nanti di situ kita akan ada perasaan mawas diri. Ya Allah, berarti selama ini saya salah. Ya Allah, berarti saya sekarang baru merasa bahwa saya berlumur dosa. Ini nafsunya sudah naik menjadi lawamah. Nah, nafsu lawamah ini diambil dari kalimat laum. Laimah, lawamah, yang berarti mencela. Karena ketika seseorang nafsunya naik, berubah menjadi lawamah, dari ammarah menjadi lawamah, di saat dia melakukan dosa muncul penyesalan di hatinya dan mencela dirinya. Ya Allah, kemarin saya kenapa ikut-ikutan nonton nyambung ayam, kan hukumnya haram itu, ikut-ikutan berjudi. Ya Allah, dia menyesal, nafsunya mencela dirinya. Dasar kamu ini, sudah tahu dihukum masih dilanggar. Ini bagus, ini sudah mulai bagus. Kalau yang dahulu ada peduli. Orang ceramah di higa rumah ada peduli, HP di tangan, seakan-akan punya dunia sendiri dia. Orang lalu lalang bersepeda motor, mobil, singgahan ke masjid untuk belajar, untuk ilmu, gak peduli dia. Duduk di pelataran, terserah, yang penting gue happy. Itu seakan punya dunia sendiri dia. Naudzubillah. Dulu begitu, sekarang sudah mulai mawas diri. Sekarang sudah mulai merasakan bahwa ternyata selama ini saya salah. Ini berkat dia melawan hawa nafsunya tadi, naik menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu mutalawwinatan, dia berwarna-warna, warna-warni. Maksudnya bagaimana mutalawwinatan, warna-warni? Laha wajhun ilal mutmainnati. Bagi nafsu lawamah ini punya wajah cenderung ke arah nafsu mutmainnah. Wa wajhun, dan punya wajah cenderung ilal ammarah, ke arah ammarah, yaitu nafsu ammarah. Lawamah ini jangan sampai kamu cukup sampai di sana, nggak bisa. Karena lawamah ini masih ada cenderung kepada ammarah, masih ada keinginan untuk berbuat dosa, masih ada. Tetapi di sisi lain dia juga cenderung kepada mutmainnah, ingin naik ke derajat yang berikutnya, ingin menjadi tenang dengan Allah. Ada juga. Jadi mutalawwinah, dia warna-warni. Bisa punya wajah cenderung kepada yang buruk, menjadi ammarah lagi nanti, terbulik pulang kan. Atau bisa cenderung kepada yang lebih baik lagi, mutmainnah, tenang bersama Allah. Nah, ini yang kamu pikirkan, bagaimana bisa sampai ke sana. Jadi lawamah bukan berarti kamu sudah hebat, belum. Hati-hati itu, mengkhawatirkan masih. Karena lawamah ini mutalawwinah, warna-warni dia. Kadang tendensinya kepada keburukan, kadang tendensinya kepada kebaikan. Nah, jadi kata beliau, fahiya marratan hakadha wa marratan hakadha. Maka ia nafsu lawamah tadi, marratan, sesekali dia seperti ini, yakni seakan-akan masih ada bekas-bekas keinginan untuk berbuat jahat itu, masih ada kadang. Benih-benihnya itu masih belum mati betul, masih ada hamanya walaupun sedikit. Wa marratan hakadha, dan sesekali dia seperti ini, yakni cenderung kepada kebaikan. Nah,
Fa'in rafaqa biha, maka jika ia manusia tadi, kita yang baru belajar meniti jalan menuju Allah ini, rafaqa biha, lembut dengannya, wasara biha, dan berjalan dengannya nafsu tadi pelan-pelan, yaquduha, ia mengendalikannya nafsu, biazimmatir raghabah, dengan tali kekang ar-raghabah, kegemaran, fima indallah, pada apa yang ada di sisi Allah, sarat mutmainnatan, maka dia akan menjadi nafsu mutmainnah. Jadi bagaimana caranya nafsu lawamah ini bisa berubah menjadi mutmainnah? Itu dengan cara menjadikan hati kita senang dengan pahala-pahala yang ada di sisi Allah. Caranya kita terus baca tentang keutamaan beribadah kepada Allah. Terus kita dengarkan pengajian-pengajian guru kita yang mengajak untuk selalu taat kepada Allah. Akhirnya gemar hati kita kepada Allah. Kalau hati sudah gemar, sudah senang, gak usah disuruh, pasti dia akan melakukan dengan sendirinya. Dan di saat itulah nafsu lawamah naik menjadi mutmainnah, tenang. Kalau sudah tenang, jinak sudah nafsu kita. Kalau sudah jinak, enak, mau kita apakan dia nurut. Sudah gak liar lagi soalnya, tenang dia sudah. Nah, kalau sudah sarat mutmainnatan, jadilah nafsu lawamah menjadi nafsu mutmainnah, ta'muru bil khair. Nafsu mutmainnah itu akan selalu menyuruh dengan berbuat baik. Watastalidzuhu, dan ia akan merasakan lezatnya kebaikan. Wa ta'nasu bihi, dan ia akan merasakan tenang dengannya kebaikan. Kalau dia melakukan kebaikan, tenang hatinya, nyaman hatinya. Wa tanha 'anil syarri, dan nafsunya tadi melarangnya dari perbuatan jahat. Wa tanfiru anhu, dan dia akan lari dari kejahatan. Wa tafirru minhu, wa tanfiru anhu, dan dia minder dari kejahatan. Wa tafirru minhu, dan lari darinya, dari kejahatan. Itu nafsunya sudah mutmainnah itu. Mau diajak ke tempat-tempat yang haram gak bakalan mau sudah orang kayak gini. Gak ada minat sudah. Urat untuk melakukan kejahatan itu sudah putus di tubuhnya. Ini nafsu mutmainnah. Awal mula seseorang itu menjadi wali, nafsunya menjadi mutmainnah dulu. Dia hanya suka kepada kebaikan. Dia sibuk dihadapkan dengan dua pilihan, sibuk dengan dunia atau sibuk dengan agama. Dia akan memilih sibuk dengan agama dan meninggalkan dunia, karena dia memahami i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk duniamu, bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Gampang, bisa ditunda. Hari ini kada kawa, esok kawaja, esok kada kawa, lusa kawaja, lusa kada kawa, bulan kena kan kawa karena apa juga dunia nih. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Loh, kalau nuntut ilmu jangan ditunda. Takut mati besok, gak ada lagi kesempatan nuntut ilmu. Kalau mau sholat jangan ditunda. Takut mati besok, gak ada lagi sudah kesempatan untuk beribadah. Nah, begitu orang yang nafsunya mutmainnah, ketika dihadapkan kepada dua pilihan selalu memilih yang terbaik. Ketika dihadapkan di antara dua pilihan, dunia dan akhirat, selalu memilih akhirat. Begitu. Udah putus, urat maksiatnya itu udah putus. Bisa kita? Bisa lah. Siapa bilang gak bisa? Kalau gak bisa, gak mungkin Imam Haddad ngarang kitab adab sulukil murid. Kalau nggak bisa, nggak mungkin para wali itu ada di dunia ini. Buktinya wali banyak ya. Wali-wali Allah itu banyak.
Berarti mereka berhasil, nafsunya menjadi mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti nafsul mutmainnah ini akan dikhitab, dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembali kamu kepada Tuhanmu. Orang yang nafsunya mutmainnah selalu kembalinya kepada Allah, bukan kepada dosa dan maksiat. Selalu kembalinya kepada Allah. Lurus, istiqomah sudah. Istiqomah. Kalau kita masih belum istiqomah, berarti kita masih belum sampai mutmainnah, masih lawamah mungkin. Dulu saya semangat menuntut ilmu dan lebih cenderung kepada akhirat daripada dunia. Kok sekarang beda? Berubah. Haluannya berubah. Dulu yang saya seadanya saja untuk mencari dunia, malah menjadi ambisius, menjadi sosok yang ambisius. Dulu saya lebih memilih agama, akhirat. Kok sekarang saya lebih cenderung pada dunia. Gerangan apa yang terjadi? Nafsu lawamahmu sekarang merosot, turun, hampir-hampir jadi amarah ini. Hati-hati. Harusnya kamu terus dukung dia, nafsu kamu. Dukung terus lawamah ini biar naik ke mutmainnah. Dengan cara apa? Mujahadah. Mujahadah ini yang penting. Proses. Mujahadah, lawan terus. Dengarkan terus apa yang Allah perintahkan. Ingat terus keutamaan yang akan kamu dapat di balik beribadah. Terus begitu. Istiqomah, dia akan naik kepada mutmainnah. Kamu sekarang sudah cinta dengan Allah. Kalau sudah cinta, urat untuk berbuat maksiat itu putus, udah nggak ada lagi dah. Berarti nggak usah orang seperti ini nggak bekerja lagi. Enggak, tetap bekerja, tetap begawi, tetap. Tetapi pekerjaannya tidak akan melupakannya daripada Allah, tidak akan melupakannya daripada akhirat. Akhirat lebih diutamakan daripada dunia. Begitu. Karena nafsunya selalu memerintah yang baik-baik dan merasakan lezatnya kebaikan, juga merasa tenang dengan kebaikan. Dan mencegahnya daripada kejahatan, wa tanfiru anhu, dan minder dari kejahatan, wa tafirru minhu, dan lari dari kejahatan. Nah, orang yang nafsunya seperti ini, tingkah lakunya bagaimana? Wa sahibun nafsil mutmainnati, dan orang yang memiliki nafsu mutmainnah, ya'zumu ta'ajjubuhu minan nasi, akan terasa besar keheranannya daripada kebanyakan manusia, fi i'radihim 'anit ta'at, di dalam berpalingnya mereka manusia tadi daripada ketaatan, ma'ama fiha minar rauhi wal unsi wal ladzah, padahal apa yang ada di dalam ketaatan itu terdapat rauh, rasa tenang, wal unsi, dan tentram, wal ladzah, dan lezat. Begitu. Jadi orang yang memiliki nafsul mutmainnah ini, ketika melihat manusia banyak berpaling dari Allah, mereka heran. Ya Allah, kok berpaling dari Allah, kok tidak mau berbuat taat? Padahal di dalam ketaatan itu ada ketenangan, kesejukan, ketentraman, dan kelezatan. Kenapa dia nggak mau berbuat taat? Kata orang yang nafsunya sudah mutmainnah. Heran dia. Herannya itu bukan sekedar heran, sangat besar rasa herannya dia ketika melihat orang lain kok tidak mau berbuat taat gitu. Disinilah terpanggil hatinya untuk menasehati. Karena dia ingin orang lain itu merasa seperti yang dia rasakan. Itulah kenapa mereka tampil dan terjun mengajarkan ilmu kepada umat, agar umat ini bisa merasakan seperti yang mereka rasakan. Ketika mereka mengajarkan bahwa ini tidak boleh, ini haram, dan di situ terdapat gangguan dalam hatimu, nanti kamu akan menyesal karena dia tahu itu tidak baik. Nah, kamu kesini saja, ini bagus, ini adalah amalan yang diridhoi oleh Allah, supaya kamu merasa seperti yang dia rasa. Itu karena itu mereka turun tampil mengajari umat, karena mereka ingin umat ini juga merasa seperti yang mereka rasa. Maka
Makanya mereka sangat heran, sangat bingung ketika manusia itu berpaling daripada berbuat taat, berpaling daripada Allah. Padahal di situ terdapat ketentraman jiwa, kesenangan, kelezatan. Kenapa kok nggak mau gitu? Terus wa fi iqbalihim 'alal ma'asi wasyahawati ma'a ma fiha minal ghammi wal wahsyati wal mararah. Dan mereka orang-orang yang sudah memiliki nafsul mutmainnah tadi akan terasa besar rasa kagumnya ia fi iqbalihim, di dalam menghadapnya manusia ini, alal ma'asi, atas maksiat-maksiat, wasyahawat, dan mengikuti kehendak syahwat nafsunya, ma'ama fiha, padahal apa yang ada di dalamnya itu minal ghammi, daripada kesedihan, wal wahsyati, dan rasa asing, wal mararati, dan rasa pahit. Artinya apa? Mereka heran ketika melihat manusia ini kok melakukan dosa, kok sempat-sempatnya berbuat maksiat, padahal di balik maksiat itu ada kesedihan, ada penyesalan, ada rasa pahit. Itu yang membuat mereka kadang tergugah hatinya untuk menegur, bukan karena hawa nafsu. Mereka ingin memberitahukan kepada kita bahwa di balik dosa dan maksiat yang kamu lakukan itu terdapat kesedihan, terdapat wahsyah, rasa asing. Nanti kamu akan merasa asing dengan diri kamu sendiri jika kamu melakukan maksiat. Dan di situ terdapat rasa pahit dalam kehidupan jika kamu terjerumus dalam maksiat. Mereka tidak ingin kamu merasakan itu, sehingga mereka kadang terpanggil untuk menegur, untuk menasehati, buka majelis taklim, ceramah, begitu. Nah, jadi kalau ada teman mengingatkan kita akan kebaikan, pegang baik-baik. Ini teman yang tulus. Tapi kalau teman membiarkan kita dalam kesesatan, ini teman yang jahat ini. Begitu. Punya guru yang mengingatkan kebaikan, pegang. Karena berarti dia perhatian kepada kamu. Cuman manusia ini kadang salah kaprah terus. Tetapi orang yang memiliki nafsu mutmainnah tadi, di samping dia heran kok masih berbuat maksiat, padahal di situ ada kesedihan loh. Di situ ada rasa asing dan rasa pahit dalam kehidupan. Kok masih sempat-sempatnya bermaksiat. Ini perbuatan taat, ini perbuatan baik, kok berpaling ya, nggak mau. Padahal di situ terdapat ketentraman, kesejukan jiwa dan lebat. Aduh, kok nggak sadar-sadar ini kan. Akhirnya apa? Wa yahsabu annahum yajiduna wa yadzuquna fil amrain mithla ma yajidu wa yadzuqu. Dan ia mengira, orang yang memiliki nafsu mutmainnah tadi, annahum, bahwasanya manusia tadi, mereka-mereka tadi yang berbuat maksiat, berpaling daripada ketaatan, yajidun, merasa mendapati, wayadukun, dan merasakan, fil amrain, di dalam dua perihal tadi, di saat berpaling daripada taat dan di saat terjerumus dalam maksiat, dikira oleh orang yang sudah sampai kepada makom nafsu mutmainnah tadi, manusia itu merasakan dan mendapati mithla ma yajid, seperti yang dia dapati, wa yadzuqu, dan seperti yang dia rasakan. Jadi dia mengukur manusia itu dengan hatinya, dengan nafsu mutmainnahnya. Ini kok berbuat maksiat, apa nggak merasa ya di balik maksiat itu ada kesedihan dan kepahitan? Dia merasa karena nafsu mutmainnah. Ini kok berpaling dari ketaatan ya? Kenapa nggak mau ikut hadir majelis? Kenapa nggak mau ikut sholat berjamaah? Bukankah di balik itu semua terdapat ketentraman jiwa? Saya merasakannya. Apakah mereka tidak merasakan? Jadi orang-orang yang sampai kepada nafsul mutmainnah ini, awal mulanya dia menganggap orang-orang lain itu sama seperti mereka nafsunya. Padahal mereka masih, jangan-jangan yang lain itu ammarah nafsunya, lawamah nafsunya, tidak seperti dia. Makanya dia menyayangkan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia tadi, karena dia mengukur manusia dengan nafsu mutmainnahnya dia.
Dia mengira ketika orang berbuat taat, dia akan merasakan kelezatan seperti yang didapat olehnya. Dia mengira ketika orang melakukan dosa, dia akan merasakan rasa pahit seperti yang didapat olehnya jika dia terjerumus dalam dosa. Dia mengukur dengan nafsu mutmainnahnya. Awal mula begitu. Tsumma yarji'u, kemudian dia kembali lagi ila nafsihi, kepada nafsunya, wa yadhkuru, dan ia mulai mengingat maka yajidu min qablu, apa yang pernah dia dapati sebelumnya, sebelum sampai kepada nafsul mutmainnah, fi tanawuli syahawat, di dalam melakukan syahwat. Tanawul itu maksudnya melakukan syahwat, syahwat minal ladzat, daripada kelezatan-kelezatan, wa fi fi'li ta'at, dan di dalam melakukan ketaatan, minal mararat, daripada rasa pahit. Faya'lamu, lalu dia menyadari, annahu, bahwasanya, lam yasil ila ma huwa fih, tidaklah ia itu sampai kepada ma huwa fihi, keadaan yang saat ini ia ada di dalamnya, yaitu nafsu mutmainnah, illa bimujahadatin, kecuali dengan mujahadah, tawilatin, yang panjang, dengan perjuangan yang panjang, wa inayatin minallahi azimah, dan dengan perhatian dari Allah yang maha agung, perhatian yang agung dari Allah. Artinya kenapa manusia itu ya masih berbuat dosa, padahal pahit, saya merasakan pahitnya dosa itu. Kenapa ya tidak mau berbuat taat, padahal legat, saya merasakan legatnya. Lalu dia kembali, oh iya, saya dulu kayak mereka juga. Sekarang dia mulai menyadari, saya dulu juga kayak gitu waktu saya masih nafsu ammara. Saya juga kayak gitu ketika nafsu saya masih lawwama. Oh iya ya, ya wajar. Baru dia bisa memaklumi, oh orang ini masih lawwama nafsunya, atau bahkan masih ammarah nafsunya, pantas. Dan dia baru sadar, ternyata selama ini saya penuh perjuangan untuk mendapatkan nafsu mutmainnah ini. Mujahadah yang cukup panjang, pengorbanan yang cukup berat, dan mendapatkan inayah besar dari Allah sehingga saya sampai ke sini. Nah, disinilah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan awal mulanya sabar, akhirnya syukur. Oh, syukur, alhamdulillah. Iya, begitu. Orang yang mondok tuh kayak gitu. Kalau orang mondok berhasil, ada orang awam nanya, guru kayak apa biar bisa baca kitab lancar benar? Guru kayak apa caranya biar memahami ilmu nahwu tuh lancar benar? Tahu mana fa'il, mana maf'ul bih, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khobar. Kok bisa biar membedakan? Ketika sudah sampai kepada puncak ilmunya, dia dengan mudah membahas ini fa'il, ini maf'ul bih, ini na'at man'ut, ini adalah naibul fa'il, ini adalah khobar, mubtada mahdzuf. Iya, pasti tanya, kok pian bisa selancar itu, gimana caranya? Apa tipsnya? Apa rahasianya? Dia baru kembali kepada diri, astagfirullahaladzim. Baru sadar saya bisa membahas tentang ilmu nahwu ini setelah pengorbanan puluhan tahun saya. Saya baru ingat, dulu saya belajar jurumiyah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu. Ternyata hafalan saya waktu saya berumur 11 tahun dulu, kemudian dilanjutkan mutammimah, kemudian dilanjutkan qatrun nada, kemudian dilanjutkan alfiyah, dan menghafalkan bait-baitnya. Ya Allah, itu ternyata penuh pengorbanan loh. Baru sekarang saya merasakannya. Alhamdulillah, lalu bersyukur. Jadi ketika menjawab orang tadi dengan senyuman saja, belajar gitu. Iya, kita baru sadar ternyata selama ini saya berjuang sampai bisa baca kitab, sampai paham nahwu, sampai ngerti. Ini cerita orang yang sudah merasakan puncak dari ilmu yang dipelajarinya. Setelah dia menyadari, ternyata dulu penuh dengan perjuangan. Saya, kata dia, contoh aja ulun ini ya. Saya katanya dulu waktu masih mondok, sendal saya sendal jepit. Kadangkala bawah sendalnya itu sudah tipis karena rancak tegayut di aspal sampai beluang. Karena apa? Talinya diganti punya pagar, pengorbanan. Baju buruk
subhanallah. Kopiah Betahimanan, subhanallah. Baru ingat sekarang itu perjuangan saya sekian puluh tahun. Ya Allah. Akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perumpamaan mereka yang sudah sampai kepada nafsul mutmainnah. Ya Allah, saya baru sadar mereka ini dulu sama seperti saya. Saya kayak mereka dulu. Ketika melakukan maksiat itu rasanya nikmat. Ketika melakukan ketaatan itu sebaliknya malah rasanya tuh pahit, capek, melelahkan. Sekarang baru saya sadar bahwa ternyata dulu itu saya berjuang, mujahadah, berkorban sampai saat ini saya merasakan ketaatan itu lezat, nikmat. Sebaliknya maksiat itu pahit, menyedihkan dan menjadi penyesalan. Begitu kembali dia kepada dirinya. Faqad alimta anna as-sabra 'anil ma'asi wasyahawati wa 'ala mulazamati ta'at huwal muwassilu ila kulli khairin wal muballighu ila kulli maqamin syarif wa halin munif. Maka sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya bersabar daripada maksiat dan syahwat, bersabar daripada perbuatan haram dan mengikuti syahwat, wa ala mulazamati ta'at, dan bersabar atas melazimkan ketaatan, huwal muwassilu ila kulli khairin, ternyata ialah yang akan menyampaikan kepada setiap kebaikan, wal muballighu, dan menyampaikan ila kulli maqamin syarif, kepada setiap maqam yang mulia, wa halin munif, dan keadaan yang suci. Oh, ternyata itu cara orang-orang bisa sampai kepada makam yang mulia dan keadaan yang suci bersih. Dia memerangi hawa nafsu dan syahwatnya, juga sabar dalam melazimkan, menekuni perbuatan taat, istiqamah. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa qad qala subhanahu wa ta'ala, sungguh telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan berusahalah untuk lebih sabar daripada orang kafir. Ini ayat turun kepada para sahabat, orang-orang mukmin yang ketika itu akan berperang melawan orang kafir. Disuruh sama Allah, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kalahkanlah kesabaran orang kafir. Sabiru itu saingi orang kafir dalam bersabar. Jangan sampai orang kafir lebih sabar daripada kamu. Sabiru itu kan mufa'alah, musabarah, berlomba-lomba dalam kesabaran. Isbiru, kamu bersabar untuk dirimu. Setelah kamu bersabar untuk dirimu dan berlomba-lomba, kamu harus menang dalam kesabaran. Jangan sampai kalah sama orang kafir. Begitu. Orang kafir bisa sabar untuk mencari dunia. Kenapa kamu tidak bisa sabar untuk mencari akhirat? Orang kafir itu hakun najanya jadi pemulung, jadi tukang beca dulu, sampai modalnya terkumpul, akhirnya dia beli bermodal usaha kecil-kecilan sampai jadi engkoh-engkoh. Iya. Itu dunia. Mereka bisa sabar dengan dunia untuk bisa sukses. Kenapa kalian tidak bisa sabar untuk mendapatkan akhirat? Sabar apa? Melawan nafsu tadi. Sabar berbuat taat. Memang berat awalnya, nanti kamu akan merasakan manisnya. Warabitu, dan teruslah berjuang. Rabitu itu aqimu alal mujahadah atau alal jihad. Terus kamu berjuang. Kalau zaman dahulu mungkin berjuangnya melawan orang kafir. Rabitu murabata, ribat, fadzalikumur ribat, berjuang melawan orang kafir. Aqimu alal jihad. Tetapi sekarang kamu berjuangnya melawan nafsu kamu. An-nafsul lati baina janbaik, nafsu yang ada di antara dua lambung tubuhmu.
perangi. Warabitu, bermujahadahlah, berjuanglah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takutlah selalu kepada Allah dengan cara bertakwa. Takwa itu kunci untuk sukses dalam berjuang melawan nafsu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan sempurna kalimat Tuhanmu yang indah atas Bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena mereka Bani Israel bersabar, akhirnya sempurnalah kalimat Allah yang indah untuk mereka, dipuji sama Allah. Kesabaran. Ya, Bani Israel yang mengikut Nabi mereka, bukan Bani Israel yang memusuhi Nabi mereka, bukan. Iya. Waqala, dan Allah juga berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka para pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kenapa mereka dijadikan pemimpin oleh Allah untuk menyampaikan hidayah? Lamma sabaru, manakala mereka berhasil bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka itu dengan ayat-ayat kami yakin, percaya dengan seyakin-yakinnya. Jadi imam, jadi pemimpin, mengajak kepada kebenaran. Ini yang dimaksud di dalam doa kita. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Bagaimana caranya? Sabar. Apalagi? Yakin. Orang sabar, yakin, jadi pemimpin. Kalau kamu nggak sabar, nggak bakal jadi pemimpin. Kalau kamu nggak yakin, sama, nggak bakal jadi pemimpin. Wafil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, min aqalli ma utitum al-yaqinu wa azimatu sabri. Termasuk dari yang paling sedikit diberikan kepada kalian adalah al-yaqin, keyakinan, wa azimatu sabri, dan ketetapan dalam bersabar. Jika kalian mendapatkan ketetapan dalam bersabar, tetap dalam kesabaran, dan yakin, waman utiya hazzahu minhuma, dan barang siapa yang diberikan kepada orang ini hazzahu, jatahnya dia, minhuma, daripada keduanya, yakni keyakinan dan kesabaran tadi, fala yubali, maka dia sudah tidak peduli lagi. Tidak usah peduli pun bima fatahu, dengan apa yang melewatinya, min qiyamil lail, daripada bangun malam, musyamin nahar, dan berpuasa di siang hari. Artinya, seandainya orang tadi sudah mendapatkan dua macam sifat mulia ini, keyakinan dan kesabaran, walaupun gak usah bangun malam lagi, walaupun gak usah puasa sunnah di siang hari lagi, cukup sebenarnya. Tapi biasanya orang yang sudah dapat kesabaran dan keyakinan malah tambah semangat bangun malamnya, malah tambah semangat puasa sunnahnya, begitu. Ya, seandainya tidak pun tidak usah apa-apa, nggak usah peduli lagi, dia nggak apa-apa. Biarpun terlewatkan oleh bangun malam, biarpun terlewatkan oleh puasa sunnah di siang hari, dia sudah memiliki yakin dan sabar, itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi justru malah karena keyakinan dan kesabaran yang ada di hatinya tadi, itu membuatnya tambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ketika diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu masuk surga, terutama 10 orang al-mubasysyirin bil jannah yang diberikan berita gembira dengan surga, itu tidak membuat mereka patah semangat dalam beribadah, malah tambah semangat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Talha, itu semua 10 orang sahabat mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa mereka masuk surga. Belum lagi yang secara umum, semua ahlul badr dapat kabar gembira berupa surga. Tapi apakah itu membuat mereka menjadi malas beribadah? Tidak.
Justru tambah semangat beribadah. Rasulullahnya saja sudah jelas-jelas masuk surga itu. Surga aja diciptakan karena beliau. Apakah Rasulullah berhenti beribadah? Justru malah sampai bengkak kakinya. Setiap malam berdiri lama banget. Ente yang gak jelas nasibnya ini, surga atau neraka, lebih hebat, merasa lebih hebat daripada orang yang sudah dijamin masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Iya. Hati-hati. Jadi apa? Sabar menjalankan ketaatan. Terus sabar menjauhi maksiat. Sabar menghadapi ujian. Karena sabar itu ada 3. Sabar menjalankan perintah, itu ketaatan. Itu mudah. Sabar berbuat taat itu lebih ringan dari yang lain. Yang kedua, sabar menjauhi dosa dan maksiat. Nah, ini lebih berat daripada sabar berbuat taat. Makanya ada orang yang penyembahyang tapi tetap aja berjudi. Ada orang yang penyembahyang tapi tetap aja nembak togel. Ada orang yang penyembahyang tapi tetap aja maksiat. Karena apa? Sabar berbuat taat itu lebih ringan, lebih mudah. Tapi sabar menjauhi dosa dan maksiat jauh lebih berat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Jadi kalau kita berbicara bab sabar, pasti tidak luput dari 3 ini. Sabar berbuat taat. Sabar menghindari maksiat, dan sabar menghadapi bencana, musibah. 3 ini. Kalau ulun 4 bipai apa? Sabar menghadapi bini. Bukan, bini pian musibah berarti itu. Nauzubillah, berarti istrinya musibah ini. Pasti 3, nggak mungkin luput dari 3. Kalau kita membahas bab sabar, yaitu sabar berbuat taat, sabar menghindari maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Kalau bini pian cerewet, musibah berarti. Harus sabar pian. Ini musibah nih, harus sabar. Ya, sabar menghadapi musibah, istrinya cerewet. Nah, kalau perempuan tidak ingin dikatakan musibah, jangan cerewet. Kalau cerewet musibah kamu, suami kamu harus sabar berarti. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan nafsu kita nafsu yang mutmainnah. Allahumma ja'al nufusana nufusan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatah bil qabul tamam jamaa syamil akhirat wal akhirah.